Selamat berjumpa kembali para sahabat Insani, saya Pastor Fius menjumpai Anda semua di hari Jumat 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda, tetapi juga kita memperingati Santo Simon, orang Selot dan Yudas Tadeus. Mari kita persembahkan para pemuda kita di hari Sumpah Pemuda ini. Semoga semakin banyak generasi-generasi hebat yang muncul di era modern ini, di era yang penuh tantangan ini. Juga dalam gereja kita semakin banyak generasi muda yang hebat yang muncul dalam gereja sebagai pemimpin gereja yang luar biasa diandalkan Tuhan dalam gereja ini. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk permenungan kita hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, di hari Sumpah Pemuda dan peringatan Santo Simon orang Selot dan Yudas Tadeus ini, Engkau menganugerahkan kepada kami karunia rahmat untuk menjadi generasi yang dapat diandalkan dalam gerejamu dan juga dalam bangsa kami ini, seperti Engkau memilih 12 rasul Simon dan Yudas Tadeus menjadi pewarta sukacita demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mendaki bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu adalah Simon yang juga diberi nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuki oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak pun berusaha menjamah dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Insani, Sumpah Pemuda yang kemudian kalau kita membaca sejarah dimulai dalam lingkungan Katedral Jakarta. Sumpah Pemuda cikal bakalnya juga mulai dari gereja. Gereja menjadi awal mula pembentukan generasi-generasi hebat untuk memperjuangkan kesatuan cinta akan negara ini. Juga kalau kita dengarkan bacaan Injil hari ini, Yesus memilih murid-murid dari orang-orang yang masih muda, yang mempunyai energi luar biasa untuk menjadi pewarta. Orang-orang yang mempunyai kemampuan, orang-orang yang mempunyai kemauan, orang-orang yang bersedia untuk diutus mewartakan, meletakkan dasar-dasar gereja, karena gereja dibangun juga atas dasar para rasul. Para rasul inilah kemudian menjadi cikal bakal perkembangan gereja sampai hari ini. Juga dalam bangsa kita ini, Sumpah Pemuda di mana orang-orang muda bersatu menjadi dasar berdirinya bangsa dan negara ini. Luar biasa orang-orang yang mau menyediakan diri, mempersiapkan diri, dan menyediakan waktu, tenaga, dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kemajuan banyak orang. Di zaman modern yang penuh kesulitan ini, orang banyak berjuang untuk dirinya sendiri. Egoisme, kepentingan diri sendiri, memperjuangkan diri sendiri, ingin menyenangkan diri sendiri, itu yang paling banyak di zaman modern ini. Tetapi pada perayaan suci hari ini 28, hari penting untuk bangsa kita, hari penting juga untuk gereja kita diingatkan sekali lagi. Kalau bukan kita yang menyediakan diri, lalu siapa? Kalau bukan sekarang ini kita menyediakan diri, lalu kapan? Kita semua menjadi penanggung jawab dari kehidupan bangsa, juga kehidupan gereja ini. Orang kadang-kadang sibuk dengan dirinya sendiri, datang ke gereja, pulang gereja, datang berdoa, pulang berdoa.
Dia sibuk untuk mengurus dirinya sendiri dan memohonkan dirinya kepada Tuhan. Jarang berpikir bagaimana mengembangkan gereja ini. Jarang memikirkan siapa yang harus menjadi pemimpin di gereja ini. Jarang mengutus dirinya sendiri, saya mau menjadi pelayan di tempat ini. Pakai Tuhan untuk perkembangan gerejamu di tempat ini. Datang gereja, pulang gereja, urusan apakah gereja ini bertumbuh, berkembang, hancur atau maju. Saya tidak berpikir tentang itu. Yang penting saya bisa berdoa, selesai. Saya bisa datang dulu di gereja ini, cukup. Apakah gereja ini maju? Apakah ada generasi yang memberikan dirinya untuk pelayanan? Saya tidak pikir. Apakah kepemimpinan gereja ini bertumbuh? Ada sinergi, ada estafet kepemimpinan, ada penerus pewarta. Saya tidak pusing. Yang penting saya berdoa, saya beribadah, saya misa, selesai. Egoisme semacam ini menjadi penghalang perkembangan gereja, juga menjadi penghalang pertumbuhan bangsa ini. Jika kita tidak mempunyai jiwa pelayanan, pengorbanan, maka sia-sialah juga kita menjadi orang beriman. Dan kemudian tidak akan mengalami perkembangan untuk bangsa ini, juga tidak ada perkembangan untuk gereja. Siapkan dirimu, berikan dirimu, katakan seperti Nabi Yesaya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Nabi Yeremia, ini aku Tuhan, utuslah aku. Itulah kemudian seperti rasul yang kita dengarkan hari ini, Simon orang Selot dan Yudas Tadeus, ini aku Tuhan, utuslah aku. Maka kerajaan Allah berkembang, bangsa kita juga semakin maju. Siapkan dirimu, siapkan diri Anda, berikan diri Anda, siapkan diri Anda. Saya ini Tuhan, utuslah aku. Pakailah aku Tuhan, selagi engkau mau, maka aku mengalami kebahagiaan karena Tuhan memakai diriku. Tuhan memberkati Anda semua menjadikan diri bagi pewartaan dan perkembangan bangsa ini. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya Pastor Marcel Rotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius Octavianus. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.